Nah, ini adalah hasil inkubasi setelah 48 jam. Hasil isolasi bakteri dari jus apokat ya. Kalau kemarin itu yang 10 pangkat 2 masih belum kelihatan banyak. Tapi di sini lebih kelihatan. Nah, coba kita hitung. Nah, karena ini yang 10 pangkat 1 itu sangat padat sekali ya. Kemarin sudah kelihatan TBUD-nya. Nah, kita ngambil gini aja ya. Seperempatnya. Berapa hasil dari seperempat ini ya. Jadi karena maksimalnya itu 300, kalau ini lebih dari 100 berarti kita tinggalkan. Kita hitung ya dengan cara memberi tanda menggunakan permanen ya. 10. Jadi yang kecil-kecil ini juga ikut dihitung ya, kecil-kecil. Ini kecil-kecil seperti ini tetap dihitung. Putih kecil. 10. Nah, ini saya ngasih tanda begini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 40. Ya. Ini sudah 40, 30, 10, 10. 50 tambah 90. Ya, seperempatnya saja sudah 109 seperempatnya saja ini sudah 140 ya. Jadi tidak kita lanjutkan ya. Itu cara menghitung dengan cara membagi 4 sisi ya. Jadi kalau segini aja 140 itu berarti ini sudah termasuk tidak bisa untuk dihitung ya, karena lebih besar dari 300 ya jumlah koloninya untuk yang 10 pangkat 1. Sekarang kita lanjutkan ke yang 10 pangkat 2 ya. Kita lanjutkan ke 10 pangkat 2, coba kita hitung ya. Nah, jadi kalau koloninya gandeng seperti ini kan 2 ya, tapi masih bisa dibedakan. Berarti kita hitung 2 ya. Jadi, nah ini kan 2, tapi masih bisa dibedakan. Kalau ini 2 koloni yang gandeng, kita ngitungnya 2 ya. Tapi kalau gandeng sudah tidak bisa dibedakan, itu kita ngitungnya 1 ya. Jadi, kita hitung ya. 40. Ya, tulis dulu. 40. 40. 40. 20. Ini saya ngitung yang kecil-kecil ya, yang tidak kelihatan mungkin di HP, tapi saya kelihatan ini ya, yang kecil-kecil sekali. Ini juga dihitung ya. Sudah 2. Jadi ini berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Ini 160 tambah 20 tambah 2. Berarti 22. Jadi jumlahnya 281 ya. Jadi pada 10 pangkat min 2 itu ada 182 koloni ya. Nah, sekarang kita hitung yang 10 pangkat 3. Ini yang besar ya, kelihatan di sini ya, yang besar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 22 koloni ya kemarin yang kelihatan.
pada 10 pangkat min 3. Kemarin itu pada inkubasi ke-24 masih 3. Jadi setelah inkubasi ke 48 jam ketemunya 22 koloni ya untuk yang 10 pangkat 3. Nah, kita lihat lagi yang di 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 ini kosong ya. Jadi 10 pangkat 4 ini tetap 0, 10 pangkat 5 0, dan 10 pangkat 6 0. Jadi ini jumlahnya ya. 10 pangkat 1 jumlah koloninya adalah lebih besar dari 300. 10 pangkat min 2 jumlah koloninya adalah 182. 10 pangkat 3 jumlah koloninya 22. 10 pangkat 4 5, dan 10 pangkat min 6 0 ya. Jadi hasil perhitungan koloni dengan metode total flat count ya, dengan cara manual seperti yang sudah saya paparkan ya. Kita lanjut dengan cara menyimpulkan hasil sesuai dengan referensi ya, seperti BPOM. Nah, ini penampakan jika petri disknya saya buka ya, jadi lebih jelas bentuk koloninya kalau itu terdiri dari koloni-koloni yang berbeda spesies ya. Bentuk morfologinya berbeda ya. Dari pengejaran 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 6. Nah, ini kalau kita lihat ya, di permukaan media itu tumbuh koloni yang lebih lebar ya. Itu disebut dengan bakteri aerob, bakteri yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Nah, saat kita melihat di bagian petri disk yang ada di dalam medianya, itu sebenarnya tumbuh juga koloni-koloni kecil. Dia kecil ya, tetapi tidak bisa menyebar seperti yang tumbuh di permukaan media ya. Karena kalau di dalam media dia tidak mampu menyebar, bentuk koloninya ya seperti itu, kecil-kecil ya. Nah, tetapi baik yang tumbuh di permukaan ataupun di dalam media tetap semuanya kita hitung ya. Nah, itu penampakannya ya. Jadi jelas ya itu ya, kalau dilihat dari pinggir. Nah, itu bagian dalam media itu termasuk bakteri anaerob ya. Anaerob itu artinya bakteri yang tumbuh tanpa menggunakan oksigen ya, sehingga dia tetap tumbuh walaupun berada di dalam permukaan walaupun berada di dalam media. Nah, ini kelebihannya kita melakukan isolasi bakteri menggunakan metode pour plate. Jadi medianya itu kita tuang bersamaan dengan sampel uji ya. Jadi yang tumbuh itu tidak hanya bakteri-bakteri yang tumbuh di permukaan media, tetapi yang ada di dalam media juga. Nah, itu ciri-ciri bakteri ya. Jadi saat kita ambil menggunakan jarum Ose, dia itu berlendir ya. Berbeda dengan jamur dan kelompok bakteri dari kelompok Actinomycete ya. Jadi tidak bisa diambil menggunakan jarum Ose seperti ini ya. Ya, jadi sangat jelas sekali ya. Kita lanjutkan cara menyimpulkannya. Nah, selanjutnya saya menjelaskan cara menghitungnya ya. Jadi dari hasil perhitungan koloni dari jus apokat tadi ya, diketahui bahwa 10 pangkat 1 ini TBUD, jadi tidak bisa kita gunakan. Ini juga tidak bisa gunakan karena syarat koloni yang kita bisa hitung adalah antara 30 sampai 300 koloni ya. Jadi yang kita hitung adalah ini ya. Nah, sehingga rumus jumlah sel per mili ya, kemarin adalah jumlah koloni kali 1 per faktor pengenceran. Jadi jumlah koloninya 182 kali 1 per 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini kalau begini. Nah, kita kali silang, jadi 182 kali 10 pangkat 2 sama dengan 18200 ya. Nah, kita jadikan satu angka di belakang koma, 1,8 kali berapa? 1 2 ini 1 2 3 4. Benar ya? Ini kan 10 pangkat 2. Nah, kalau kita jadikan satu angka di belakang koma, nah ini satu angka di belakang koma ini berapa? Ini 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5, 10 pangkat 6. Berarti 1,8 kali 10 pangkat 6 sel per mili ya hasilnya ya. Nah, selanjutnya karena ini termasuk jus apokat dari bahan pangan, saya menggunakan acuan dari ini ya, pedoman kriteria cemaran pada pangan siap saji
dalam industri rumah tangga ya. Nah, kita tahu bahwa peraturan dari ALTB di sini ya, ALTB itu apa sih? Angka lempeng total menunjukkan jumlah bakteri mikroba dalam suatu produk ya. Beberapa negara menyatakan sebagai aerobic plate ya, atau ada yang menggunakan istilah, kalau bahasa Indonesianya itu TPC atau total plate count, itu yang paling umum. Jadi jumlah mikroba aerob mesofil per gram ya, menggunakan per gram kalau itu bahan padatan, atau per mili jika bahan itu adalah cair, yang ditentukan dalam metode standar ya. Jadi kajian keamanannya itu kita menghitung ALTB itu berdasarkan jumlah bakteri mesofil yang sifatnya aerob, yang tumbuh di permukaan media yang sudah saya jelaskan tadi, atau yang tumbuh di dalam medianya sifatnya anaerob. Jadi keduanya kita hitung ya untuk menunjukkan kontaminasi pasca proses pengemasan ya. Nah, kita ketahui bahwa untuk jenis minuman es ya. Nah, ini ya kita saya ngeprintnya. Nah, ini ya, jadi saya menggunakan langsung ke halaman 15 untuk minuman termasuk es ya, es macam-macam. Minuman sari buah ya, sari buah dari melon, mangga, stroberi termasuk alpukat. Ini ALTB-nya 10 pangkat 5 koloni per gram ya. Ini juga sama, ini 1 kali 10 pangkat 5 koloni per gram atau koloni per mili ya, tergantung kita menggunakan gram atau mili bahan tersebut kita gunakan ya. Jadi dari hasil perhitungan dapat kita simpulkan ya. Jadi jika hasil perhitungannya adalah jus alpukat, jumlah selnya itu adalah 1 kali 10 1,8 kali 10 pangkat 6 ya, sel per mili, sedangkan di standarnya itu adalah 1 kali 10 pangkat 5 ya, sel per milinya. Nah, maka bahan yang diambil dari jus alpukat yang diambil dari daerah kampus tersebut termasuk tidak aman ya, atau terkontaminasi. Itu cara menyimpulkannya ya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.